Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali melanjutkan materi kita tentang geometri ruang. Kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana menghitung jarak pada bangun ruang. Yang dimaksud jarak pada bangun ruang itu jarak apa? Tentu saja seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, ataupun jarak dari titik ke bidang. Oke, sekarang Ibu langsung kasih contohnya saja bagaimana pengaplikasian jarak dari titik ke titik kalau pada suatu bidang ruang atau bangun ruang. Seperti ini. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, maksudnya panjang rusuknya adalah 8 cm, terdapat titik P di tengah-tengah AB, tentukan jarak titik G ke titik P. Kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mengaplikasikan bagaimana posisi-posisi titik P atau titik G ke P itu seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menggambarkan kubusnya. Kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya seperti ini. Kemudian dari keterangan soal kita aplikasikan ke gambar. Titik P tadi adalah titik di tengah-tengahnya AB. Oke, sudah dapat titiknya. Kemudian yang disuruh mencari apa? Disuruh mencari jarak dari titik G ke titik P. Tuh. Misalkan di sini adalah tengah-tengahnya. Jadi disuruh menentukan jarak dari titik P ke titik G, yaitu disuruh mencari panjangnya PG. Nah, singkatnya seperti itu. Lalu dari sini dari gambar ini, kalau cuman seperti ini kita susah mengerjakannya. Ibu selalu bilang kalau menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis ataupun ke bidang, itu selalu hubungkan atau buat minta garis bantuan yang ada. Kita buat garis bantuannya sehingga dia menyerupai sebuah segitiga. Nanti kita menghitungnya menggunakan aturan Pitagoras gitu ya, kebanyakan seperti itu. Kemudian bantuan mana nih? Terserah kalian, mau dari yang bawah atau yang dari atas, bidang alas atau bidang tutupnya gitu ya, atapnya. Kali ini yang akan Ibu buat dari sini. Nah, Ibu bantuannya dari garis BG. Garis BG ini merupakan garis apa? Garis diagonal bidang. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa kalau misalkan suatu kubus mempunyai diketahui panjang sisinya, kemudian kita disuruh menentukan panjang diagonal bidangnya, maka kita harus menambahkan atau panjang diagonal bidangnya atau DS-nya gitu ya. Kemarin itu, maka DS-nya adalah sisi akar 2. Sisinya berapa? Sisinya 8 akar 2. Kita sudah tahu di sini gitu ya. Dari sini ini kan membentuk nih BCG, segitiga BCG. BC-nya kita tahu panjangnya berapa? Panjangnya 8. Yang di sini CG-nya panjangnya berapa? 8. Kemudian DS-nya atau BG-nya, BG itu sama aja dengan DS, diagonal sisi, yaitu 8 akar 2. Atau kalau misalkan kalian nggak percaya gitu ya, boleh silahkan dihitung. Oke, boleh dihitung kembali. Jadi panjang BG-nya itu 8 akar 2. Kita langsung saja. Kemudian dari sini apalagi yang diketahui? Kita tahu bahwa panjang AB itu sama aja dengan panjang BC. Maka PB-nya berapa? Pasti setengahnya 8. Nah, di sini 4 gitu. Sudah otomatis seperti itu. Kemudian kalau kalian susah kayak mana ya? Kalian susah membayangkan segitiga ini, segitiga PBG, maka kalian pecahlah dulu. Kalian pecah, kalian gambarkan di pecah seperti ini.
Di sini misalkan sebagai B-nya, di sini sudah pasti G, di sini sebagai P. PB-nya itu 4. Di sini pasti siku karena PB-nya di sini siku-siku gitu ya. 8. PG-nya 8 akar 2. Nah, kemudian kita akan mencari apa? Kita akan mencari panjang PG. Panjang PG-nya berapa? Kita bisa selesaikan panjang PG sama dengan sudah berbentuk segitiga. Ini siku-siku di sini, maka kita manfaatkan Pitagoras. PG kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BG kuadrat, atau PG sama dengan akarnya ibu hilangkan, akar PB kuadrat ditambah BG kuadrat. Ini kita lanjutkan. PB nya berapa? 4, berarti 4 kuadrat ditambah BG kuadrat 8 akar 2 kuadrat. Jawabannya 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat itu 16 ditambah ini 8 kuadrat 64 dikalikan akar 2 kuadrat berarti 128. Maka di sini dijumlahkan akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi kita bisa simpulkan bahwa apa? Jadi jarak titik G ke P adalah berapa? 12 cm. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan gitu. Kemudian yang ini untuk jarak dari titik ke titik. Sekarang kita akan bahas, kasih contoh soal jarak apa? Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis soalnya pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm tentukanlah jarak titik B ke garis EG. Jarak dari titik B ke garis EG. Supaya kita mudah di mana posisi EG, di mana titik B-nya, kita harus menggambarkan yaitu kubusnya. EG garis B, kita kasih bantuan, ibu kasih bantuan itu yang garisnya putus-putus, HF ya, itu garis putus-putus, garis bantuan. Siapa tahu nanti posisi terdekat. Oh iya, jadi menentukan jarak itu, jarak dari titik ke suatu garis itu, ambillah garis yang terdekat atau garis yang terpendek. Garis terpendek atau garis terdekat dari suatu titik ke bidang atau titik ke garis itu adalah jaraknya, jarak yang disuruh menentukan. Atau dia, kalau kamu menentukan jarak terpendeknya, itu pasti dia membentuk sudut siku-siku sehingga kalian bisa memanfaatkan Pitagoras. Jadi untuk mencari jarak titik ke suatu garis atau suatu bidang atau suatu titik, itu carilah jarak yang terpendek. Berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi sudah jelas ditentukan di mana posisi titik P-nya gitu ya. Nah, sekarang kita di soal ini tidak ditentukan di mana jaraknya, di mana titiknya. Dari B hanya ke garis EG, sedangkan garis EG ya sepanjang yang warna orange ini ya kan. Apakah kita letakkan di mana nanti gitu. Oke, nanti ibu kasih ilustrasinya ya. Sekarang kita lanjutkan, kita bikin garis-garis bantuannya.
Kalau seperti itu kita minta bantuan garis apa? Nah, itu jaraknya B ke G yang terdekat. Kalau ibu ambil titik di sini, dia pasti agak panjang dia dari sini. Ternyata yang terdekat adalah pas di posisi titik tengahnya sini, titik tengah bangunnya. Oke, kita lanjutkan, ambil bantuan lagi. Kita pasti akan mengarah kepada segitiga gitu ya. Nah, yang warna orange, perhatikan ada segitiga BGE. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari segitiga BGE, ini merupakan segitiga apa? Segitiga sama sisi. Sisi EB adalah diagonal sisi BG adalah diagonal sisi, kemudian sisi EG juga diagonal sisi, dan otomatis dia panjangnya sama, ukurannya juga sama. Nah, sekarang dari sini kita coba pecahkan gitu ya. Ini adalah titik B, ini berarti G, kemudian di sini E. Kita buat. Nah, ini adalah garis yang akan kita cari berapa panjangnya. Misalkan di sini Ibu kasih titik P gitu. Nah, kenapa Ibu pilih titik dari B ke P? Tidak yang di sini. Ini misalkan ini bantuan. Nah, kalau di sini anak-anak dia tidak membentuk sudut apa? Tidak membentuk sudut siku-siku. Jadi ini berarti bukan jarak terpendek. Sedangkan jarak itu, jarak antara jarak di bangun ruang itu adalah jarak yang terpendek gitu yang diambil. Kalau ibu ambil yang di sini, misalkan O gitu ya, kenapa nggak yang BO? Kenapa ibu ambil yang BP? Karena antara BO dan BP ini yang terpendek adalah yang BP. Logikanya seperti ini. Kalau kalian mau pergi ke pasar, apakah kalian akan mencari jalan yang jauh? Sedangkan ada jalan yang lebih pendek atau lebih cepat nyampai ke pasar. Nah, berikut juga ilustrasinya ke dalam soal seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dari sini apa saja yang kita ketahui? BE dari segitiga sini ya, sudah ibu pecahkan sendiri. Segitiga sama sisi di sini. BE-nya berapa? Panjang BE itu adalah ini, karena di sini 6 berarti panjang BE 6 akar 2 karena diagonal sisi. Kemudian panjangnya apalagi yang bisa ketahui? Panjangnya EP itu pasti setengah dari apa? Setengah dari BE, setengah dari EG. Sedangkan EG tadi itu apa? EG itu juga sama dengan BE. Maka di sini kita bisa cari setengahnya EG. Setengahnya 6 akar 2. Berapa itu? 3 akar 2. Ini adalah panjangnya EP. Maka kita sudah tahu di sini sudah membentuk segitiga ini kan, siku-sikunya di sini, siku-sikunya di sini. Mau yang sebelah mana yang dipakai juga boleh. Maka kita bisa menyelesaikan. Kita lanjutkan. BP-nya sama dengan akar dari yang diketahui ternyata BE kuadrat dikurang EP kuadrat. Ingat Pythagoras, sisi terpanjang adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi terpendek lah lainnya. 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat itu 6 kali 6 36, dikali 2 72, dikurang 3 kali 3 9, 9 kali 2 18,
berarti akar 54 alias berapa? Akar 54, oh begini, 3 akar 6, 54 9 kali 6 kan. Ini pelajaran kelas 10. 54 itu adalah 9 dikali 6. 9-nya ini sama saja dengan akar 9 dikali dengan akar 6. Akar 9 itu 3, akarnya 6 tetap dituliskan 6. Jadi kita tahu bahwa panjangnya BP adalah 3 akar 6. Oke, mudah ya. Jadi biasanya kesulitannya itu terjadi di sini pada saat kalian menggambar. Kebetulan ini anak-anak harus diingat juga, kalian tidak boleh memaksakan, misalkan seperti ini harus dia tepat di posisinya di tengah-tengahnya sini. Belum tentu ya, tergantung kasusnya atau soalnya seperti apa dulu gitu. Bisa juga dia nanti di sini sisi terdekatnya, tergantung gambarnya nanti seperti apa lintasan yang kalian buat gitu. Oke, sekarang ibu kasih contoh lagi jarak dari titik ke garis gitu ya. Nih, pada kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 6 cm, tentukanlah jarak dari titik C ke garis AG. Dari titik C ke garis AG. Gambarkan dulu kubusnya. Kemudian kita buat garis-garis bantu supaya memudahkan perhitungan. Garis AG, kita buat garis AG-nya, ibu kasih warna biru itu, kemudian disuruh menentukan panjangnya atau jarak dari C ke garis AG. Ibu kasih ini A ke G itu diagonal ruang, H ke B juga diagonal ruang. Jadi titik tengahnya di sini pertemuannya pas di tengah-tengahnya di dalam ruangan kubus ini. Kemudian disuruh menentukan apa? Disuruh menentukan berapa jaraknya dari C ke garis AG. Kemudian kita akan tarik garis dong dari C ini yang menyentuh AG, tetapi yang terpendek atau yang membuat sudut 90 derajat. Di mana itu? Nah, di sini. Kalau kita paksakan ke tengah sini supaya kita mudah gitu ya mencarinya. Nih, dari sini ke sini. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena di sini nanti pasti akan lebih panjang ini. Nah, kalian akan lebih sulit lagi untuk mencarinya gitu. Makanya selalu dalam soal itu diamati kira-kira yang terpendek itu di sisi yang mana. Kemudian dari sini, dari gambar ini kita minta bantuan lagi dari bawah, sehingga kalian bisa memperhatikan ada di situ yang terbentuk yaitu segitiga apa? Segitiga ACG. Segitiga ACG. Di sini misalkan pertemuannya nanti supaya kita bisa menghitungnya enak gitu ya. Di sini segi siku-sikunya, sini siku-sikunya, sini siku-sikunya. Kemudian perhatikan segitiga ACG. Kita tahu AC-nya berapa? Ini kubus, ingat AC-nya itu diagonal sisi. Sisinya 6, berarti 6 akar 2. Kemudian CG-nya berapa? Sisinya 6. Kemudian apa lagi? AG-nya berapa? AG-nya diagonal ruang, maka 6 akar 3. Oke, sehingga kita bisa menghitung atau yang berlaku pada segitiga ACG, kita bisa menghitungnya apa? Coba kita cari luasnya. Ini segitiga ACG
CP ini juga bisa berupa tingginya karena di sini ini siku-siku. Kemudian dari segitiga ACG, CG juga bisa berupa tingginya karena siku-siku juga dia di sini, gitu ya. Jadi kita mencari luas segitiga ACG menggunakan tinggi CG. Kemudian kita akan mencari luas segitiga ACG dengan menggunakan tingginya CP. Nanti akan didapatkan karena di sini luasnya pasti sama. Mau menggunakan tinggi yang mana? Karena segitiganya sama, segitiga ACG. Oke. Yang pertama kita akan mencari luas. Luasnya yaitu setengah, alasnya pakai AC, tingginya pakai CG. Setengah kali alas kali tinggi ya kan. AC nya 6 akar 2 dikali CG nya ke 6. Maka luasnya berapa? 18 akar 2. Oke, kita dapat luasnya yang ini. Kita menghitung menggunakan panjang tingginya yang CG. Kemudian kita akan menghitung lagi luas yang kedua menggunakan tinggi yang CP. Luasnya berarti setengah. Kalau tingginya CP, alasnya berarti apa? Alasnya adalah AG dikali tingginya CP. Setengah AG-nya itu 6 akar 3 dikali dengan CP. CP-nya belum tahu, mau kita cari. Sekarang 3 nih ya, setengah dikali 6 akar 3, 3 akar 3 dikali CP. Kemudian yang harus kita ketahui, luas yang pertama ini, luas yang kedua ini segitiganya sama. Otomatis luasnya juga sama dong. Maka kita lanjutkan dalam penyelesaian. Luas yang ke-1 sama luas yang kedua itu sama. Luas ke-1 sama dengan luas ke-2. Luas ke-1-nya berapa? Misalkan 18 akar 2 sama dengan 3 akar 3 dikali CP. Maka CP-nya berapa? 18 akar 2 gitu ya, per 3 akar 3. Itu adalah panjang CP-nya. Kemudian dari sini, masa sih kita sudah kelas 12 perhitungannya seperti ini ya kan? Maka kita harus merasionalkan penyebutnya supaya bentuknya enggak seperti ini. 18 akar 2, 3 akar 3. Maka dirasionalkan penyebut atau kita sederhanakanlah 3 akar 3 gitu ya, menjadi 18 akar 6 atas kali atas, bawah kali bawah, per 9 alias 2 akar 6. 18 dibagi 9, 2 akar 6 nya tetap. Jadi panjangnya CP adalah 2 akar 6. Gitu ya anak-anak. Jadi yang harus diingat adalah pintar-pintar bagaimana kalian membayangkan posisi ini apabila dia ada di depan kalian secara nyata gitu ya. Kalau misalkan digambarkan di bidang datar, jadi mungkin kalian membayangkannya susah. Nah itu yang kadang menjadi kesulitan kalian gitu. Sekarang kita akan belajar mengerjakan tentang jarak titik ke suatu bidang. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm terdapat titik P di tengah-tengah AE. Tentukanlah jarak titik P ke bidang BDF. Kita gambar dulu kubusnya ABCDEFGH. Kemudian kita buat bidangnya BDHF di bawah situ ya. Kemudian
Itu yang garisnya titik-titik dari E ke G, itu garis bantuan. Kemudian siapa tahu nanti bisa kita hubungkan dan membentuk suatu bangun yang memudahkan kita dalam menghitung. Kemudian ibu hubungkan dari situnya. Oke, jadi itu tengah-tengahnya gitu ya. Selanjutnya disuruh mencari titik P ke bidang BDHF, yaitu jaraknya dari P ke titik ini. Bagaimana kalau jaraknya dari titik P ke sini? Pasti dia lebih panjang, makanya kita buatlah yang terpendek jaraknya. Paham ya? Nah, dari sini jarak, misalkan di sini ini titik R, jaraknya P ke R itu sama aja jaraknya, misalkan di sini titik pusatnya O, jadi A ke O itu sama saja dengan P ke R. P ke R itu adalah jarak dari titik P ke bidang BDHF. Jadi sama saja. Nanti di sini A ke O sama saja dengan P ke R. Sedangkan A ke O itu adalah setengahnya dari AC. AC tadi apa? AC itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. AC-nya berapa? AC-nya 6 akar 2 karena dia diagonal bidang. Nah, sedangkan AO-nya berapa? Setengah dari AC. Setengah dari AC berarti 3 akar 2. Nah, sekarang disuruh mencari titik P ke bidang BDHF. P ke BDHF itu sama saja dengan panjang PR. Sama saja dengan panjang AO, maka sama saja dengan 3 akar 2. Selesai. Kalau kalian bisa menggambarkan, bisa mengilustrasikan kira-kira seperti apa posisinya di mana digambar, yang tadinya mungkin ini terasa sulit sebelum menggambar soal ini gitu ya, nanti akan mudah. Ternyata perhitungannya seperti ini. Dari P ke R ternyata cuma setengahnya dari diagonal sisi atau diagonal bidang gitu. Jadi soal ini yang tadinya terlihat susah, setelah kita gambarkan tahu posisinya di mana, jadi mengerjakannya juga akan cepat didapatkan hasilnya gitu. Oke anak-anak, sekian penjelasan ibu tentang jarak di bidang ruang. Selamat mengerjakan soal latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.